Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Kita kembali akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan terlebih dahulu kita mau datang ke hadapan Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini kembali kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Apa yang akan hamba sampaikan Tuhan, mari Bapa ke dalam tangan-Mu, hamba serahkan segala sesuatunya. Tuhan urapi hamba-Mu pakai menjadi saluran-Mu. Mungkin juga setiap umat yang mendengarnya, biarlah Tuhan berkati mereka dimanapun mereka berada. Kami bersyukur buat penyertaan pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa buat setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik, dan kita mengalami tentunya kemurahan yang dari Tuhan, kasih karunia Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Sehingga kita terus dari minggu ke minggu kita terima pesan demi pesan yang Tuhan berikan. Tentunya semua itu adalah untuk terus mengingatkan kita supaya kita juga terus menjadi orang-orang percaya yang terus maju di dalam Tuhan, tetap semangat di dalam Tuhan. Nah, pagi hari ini bersama-sama kita mau belajar apa yang menjadi pesan Tuhan minggu ini bagi kita semua. Judulnya adalah ketika kesesakan menekan. Kalau baca dari judulnya aja pasti udah gak enak ya. Namanya kesesakan itu kemarin sudah dijelaskan oleh Bapak Gembala, itu begitu gak enak. Mengalami kesulitan ya, di dalam kehidupan, mengalami susah hati, mengalami penderitaan dan lain sebagainya. Nah, hari-hari ini dunia begitu banyak orang mengalami yang namanya kesesakan karena ya terjadinya adanya pandemik COVID-19 ya. Belum lagi hal itu selesai, kita dengar kemarin-kemarin dalam beberapa hari ini Amerika sedang mengalami kerusuhan di berbagai kota karena ya terjadinya satu peristiwa di mana orang kulit hitam yang mati, meninggal. Karena apa? Karena dia didengkek lehernya itu oleh lutut. Ya saya membayangkan, waduh ya pasti ini nggak bisa napas sampai akhirnya meninggal di tempat. Dan itu menjadikan orang-orang mereka mengadakan gelombang demonstrasi besar-besaran ya. Dan ternyata reaksinya wow sangat luar biasa. Banyak orang yang mengalami kesesakan sehingga mereka bertindak ya semau-maunya, bertindak apatis ya. Nah, dan rasanya kalau kita merenungkan ya, banyak orang pasti ketika mengalami kesesakan dalam situasi kondisi yang seperti itu pasti nggak nyaman ya. Kita pun mengalami, bahkan di dalam Alkitab kalau saya baca kembali dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, ada begitu banyak tokoh-tokoh dari zamannya Nuh aja, dari zaman Adam dan Hawa itu aja udah mengalami kesesakan, yang mengalami penderitaan. Ada situasi yang nggak enak yang harus mereka alami ya. Nah, namun tokoh-tokoh Alkitab ini mereka juga adalah pribadi-pribadi, contoh-contoh yang dimana kita bisa belajar kok mereka bisa keluar dari problema, dari segala tekanan, dari segala kesesakan yang mereka alami. Nah, ini yang kita mau sama-sama belajar ya. Nah, kemarin kita sudah mendengar apa yang menjadi pesan Tuhan lewat Gembala. Dan nanti Bapak Ibu silakan dengar kembali pesan Tuhan ini lewat YouTube. Tapi ketika saya renungkan tentang pesan ini, saya jadi ingat tentang nubuatan yang Tuhan Yesus berikan di dalam Matius 24 ayat 6 sampai 8. Di situ kan dikatakan kamu akan mendengar deru perang ya, atau kabar tentang perang. Nah, dikatakan kita jangan gelisah ya, berawas-awaslah, kita jangan gelisah. Terus semuanya itu dikatakan harus terjadi, tapi itu belum kesudahannya. Artinya wah, akan ada kesesakan-kesesakan lain ke depan yang mungkin akan dialami gitu ya. Nah, karena apa? Karena bangsa bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, ada kelaparan, ada gempa bumi dan lain sebagainya, ada orang yang murtad, kemudian saling membenci, saling menyerahkan, bertambah kedurhakaan dari orang-orang, kemudian kasih orang akan sesamanya itu menjadi dingin dan banyak lagi. Wow, kalau kita baca, rasanya buat saya itu membuat saya merinding sendiri gitu ya.
Tapi dikatakan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, itu dikatakan apa? Akan selamat. Nah, ini yang kita mau sama-sama tentu belajar. Kenapa Tuhan Yesus saja sampai sudah menubuatkan hal tersebut? Artinya ke depan sana akan terjadi sesuatu. Artinya mungkin di masa-masa kita sekarang ini, ya, itu udah berlalu 2000 tahun lebih, ya. Dan itu lagi terjadi juga saat ini di bumi ini, ya. Nah, belum lagi mungkin kalau kita hari-hari ini melihat keluarga-keluarga, orang-orang yang kehilangan orang yang dikasihinya. Karena apa? Karena ya mungkin mereka yang meninggal ini kebanyakan orang-orang yang terjangkit oleh virus COVID-19 ini, ya, tiba-tiba meninggal hanya dalam waktu 1-2 hari udah meninggal, waktu yang sangat singkat, ya. Nah, itu ada orang yang mengalami kesesakan. Bahkan ketika saya renungkan, bayi aja bisa mengalami kesesakan. Saya ingat dulu waktu anak kami, ya, yang perempuan, waktu masih kecil, waktu tengah malam nangis terus. Jadi mamanya bangun kemudian menghampiri, kenapa ini si anak nggak seperti biasanya nangis. Kemudian digendong, dikasih susu dan sebagainya, tetap nangis. Wah, sampai kayak beda sekali, ya. Artinya mungkin si bayi ini lah, kalau bisa ngomong, dia lagi ngomong, aku lagi ada dalam kesesakan, mam, gitu, ya. Karena apa? Karena ternyata waktu dipegang bagian kepala, bagian belakang itu udah benjol sebesar, wah, batu yang sampai sebesar, cukup besar, ya. Karena ternyata susternya ini mungkin kurang awas, sehingga si anak ini mungkin entah jatuh, entah gimana, jadi kepala bagian belakangnya ini sampai benjol seperti itu. Buat bayi mungkin dia kalau bisa ngomong, dia akan kasih tahu, nih kepalaku benjol, ya. Tapi kan kita yang nggak tahu sampai akhirnya baru kepegang, wah, segera waktu itu yang jam 12 malam kita datangi dokter, kita ketok-ketok dan dibuka, ya. Itu bayi aja bisa mengalami kesesakan. Waktu kita sebagai orang tua nggak ngerti nih apa yang harus dilakukan, dikasih susu nggak mau, dikasih makan nggak mau, ya, dan lain sebagainya, digendong-gendong dan sebagainya, tetap nangis. Banyak orang bisa mengalami hal tersebut, ya. Nah, Abraham, Ishak, Yakub, Daud, ya, kemudian tokoh-tokoh lain, Paulus, ya, itu juga mengalami yang namanya kesesakan. Murid-murid Tuhan Yesus itu mengalami. Nah, tapi kita justru dari situ kita bisa belajar banyak. Pasti di balik semua itu Tuhan punya tujuan, ya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Nah, lewat inti pesan Tuhan minggu ini dikatakan bahwa perkara tantangan dalam kehidupan adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari. Artinya siapapun bisa mengalami, ya. Semua orang bisa mengalami. Kesesakan juga bisa diselesaikan oleh siapapun dengan berbagai ragam perkara yang didahului untuk mendukung. Nah, pada waktu mengalaminya, sikap kita lah yang sebetulnya yang membuat hasil akhir dari kebutuhannya berbeda. Apakah itu akan menjadi semakin naik, semakin mencapai pada tujuan Tuhan, ataukah di balik peristiwa yang harus mereka alami justru malah membuat mereka semakin turun, semakin terpuruk, ya. Nah, kita diingatkan untuk belajar dari pemazmur Asaf, ya. Dia mengalami masa-masa kesesakan, yang semakin meningkat, tapi kemudian dia melihat bagaimana seorang pemimpin yang namanya Musa, yang bisa mengatasi satu situasi waktu bagaimana memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, Bapak Gembala sudah bagikan dua hal. Menyadari bahwa Tuhan punya cara yang unik di dalam memperkenalkan dirinya. Yang kedua, menyadari bahwa Tuhan rindu untuk berjalan menyertai kita. Wow, ini sangat luar biasa. Lewat poin ini artinya kita tahu bahwa Tuhan itu punya begitu banyak cara, ya, untuk terus mengajar dan meneguhkan kita. Karena dia adalah pribadi yang rindu untuk bersama dengan kita. Nah, pagi hari ini saya mau bagi dua hal lagi yang biarlah kiranya bisa menjadi bahan pertimbangan untuk memperlengkapi Bapak Ibu ketika mungkin Bapak Ibu saat ini sedang mengalami kesesakan. Yang pertama, menyadari bahwa Tuhan mau supaya kita memiliki ketahanan iman yang kuat kepadanya. Tuhan mau supaya kita memiliki ketahanan iman yang kuat kepadanya. Kalau Bapak Ibu baca di dalam Mazmur pasal yang ke-77, ya, ini yang menjadi dasar perenungan kita. Mazmur pasal yang ke-77 dari ayat yang pertama sampai 21. Ini saya ambilnya bagian di ayat yang ke-7 atau ke-8 mungkin, ke-7. Ya, untuk selamanya kah?
Untuk selamanyakah Tuhan menolak dan tidak kembali bermurah hati lagi? Sudah lenyapkah untuk seterusnya kasih setianya? Telah berakhirkah janji itu berlaku turun-temurun? Sudah lupakah Allah menaruh kasihan? Atau ditutupnyakah rahmatnya karena murkanya? Selah. Nah, ini ketika saya baca ayat ini, artinya pemazmur Asaf ini dia lagi ada dalam satu kondisi di mana di dalam pikirannya mungkin saat itu ya, bisa saja saat itu tuh mungkin lagi terlintas rasa khawatir, rasa takut. Aduh, akan isi hati Allah. Kira-kira gimana ya? Apakah Tuhan itu udah lagi menolak? Dan waktu menolak itu apakah untuk selamanya? Dan kemudian dikatakan tidak bermurah hati lagi. Dia bertanya-tanya seperti itu di dalam hatinya. Ya, artinya waktu dia berdoa belum dapat jawaban. Ya, Tuhan mau melakukan apa? Kemudian sudah lenyapkah untuk seterusnya, artinya untuk waktu yang panjang kasih setianya. Artinya ini dalam satu kondisi yang seperti itu ya. Tapi bagaimana seorang Asaf sebagai seorang yang setia di dalam Tuhan, melayani Tuhan, dia punya, saya melihat dia punya keteguhan iman yang kuat ya, di dalam menghadapi situasi. Hari-hari ini ada begitu banyak orang percaya yang keteguhan imannya itu udah mulai terkoyak, mulai turun, mulai terpuruk, melihat kondisi keadaan yang mungkin tidak menjadi semakin baik. Ya, sedangkan kemarin kita sudah diingatkan, ikut Tuhan pun belum tentu bahwa ikut Tuhan, oh pasti nggak ada masalah. Tuhan nggak menjanjikan hal tersebut. Ya, justru waktu kita ikut Tuhan, kita menjadi orang-orang yang belajar bersikap benar. Bagaimana ketika ada masa-masa kesesakan, ada masalah persoalan yang datang, kita bisa menyikapinya dengan benar ya. Kita berubah cara pandang, cara pikirnya. Nah, ini yang sama-sama kita belajar ya. Jadi apa yang dia lakukan ya ketika dia ada di dalam kesesakan seperti itu, waktu dia berpikir tentang hal-hal tersebut ya, dia ingat. Kalau dibaca di ayat yang selanjutnya ya, ayat yang ke-11, 12-nya mungkin. Ini sudah menjelaskan bahwa dia hendak mengingat-ingat perbuatan Tuhan yang ajaib ya. Jadi waktu dia mengalami hal tersebut, yang dia ingat adalah apa? Oh, dia ingat masa-masa waktu perbuatan Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Dari zaman purbakala dia kata, oh berarti mungkin dari zaman dia baca dari Adam dan Hawa mungkin. Kemudian di zamannya Nuh, di zamannya Abraham, wow, dia lihat hal ini. Artinya ini kan luar biasa sekali ya. Orang yang tetap punya satu hal, bagaimana ketahanan imannya itu kuat, adalah salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah kita ingat kembali perbuatan kemarin. Bapak Gembala juga sudah sampaikan apa yang pernah kita alami bersama dengan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita sampai kita ada hari ini. Itu kan bisa kita ceritakan, baik itu kepada keluarga kita, entah itu suami, entah itu istri, entah itu anak-anak, atau mungkin orang tua, atau saudara-saudara kita, kakak adik ya. Bahkan mungkin kepada orang-orang yang belum di dalam Tuhan, kita bisa ceritakan semua perbuatan Tuhan yang dahsyat dan ajaib, apa yang kita alami, sehingga kita terhindar dari yang namanya hari-hari ini virus ini lagi terus ya terjadi. Orang begitu berusaha untuk mengatasi bagaimana supaya virus ini tidak terjadi. Orang lagi berusaha untuk menemukan obat vaksinnya ya. Nah, tapi kita bersyukur kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa, begitu sempurna. Nah, ini kita belajar ya dari sini bagaimana seorang Asaf. Saya ingat tokoh Daud ya. Mungkin Bapak Ibu juga ingat ada satu pujian di dalam Mazmur 138. Mazmur 138 ini ayat ke-7 dan ke-8. Bagaimana Daud dia berkata, jika aku ada dalam kesesakan, engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, engkau mengulurkan tanganmu, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu.
Ini seorang pemazmur Daud ini begitu luar biasa. Pasti Bapak Ibu ingat lagunya, ya. Ketika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus selalu menyelesaikan bagiku. Wah, ini kan betapa seorang Daud aja, dia mengalami banyak sekali kesesakan, tapi dia bisa memuji Tuhan dengan luar biasa. Ya, kesesakan-kesesakan yang dialami itu terus menerus di dalam kehidupannya. Enggak yang ini sudah selesai, udah enggak ada lagi. Enggak, ini belum selesai, datang lagi hal yang lain, datang lagi masalah yang lain. Tapi bagaimana seorang Daud ini, dia enggak lupa dengan keterhubungannya dengan Tuhan. Dia enggak lupa lewat situasi yang terjadi untuk selalu belajar mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, ini kita juga mau sama-sama belajar. Asal melihat, ya, bahwa perbuatan Tuhan di masa lalu yang dahsyat dan ajaib ini begitu luar biasa, dia juga tentu mengikuti. Ya, dia tentu belajar juga dari seorang tokoh yang namanya Daud. Ya, karena asal ini kan sebagai pemuji penyembah, ya, yang melayani di bait Allah. Ini luar biasa sekali. Ya, jadi itu yang pertama. Ya. Nah, kita harus menyadari bahwa Tuhan mau supaya kita punya ketahanan iman yang kuat. Nah, hari-hari ini apakah Bapak Ibu kita masih memiliki ketahanan iman kita yang tetap kuat di dalam Tuhan lewat kondisi keadaan yang kita alami ini? Ya. Saya berharap dan tentunya saya percaya Bapak Ibu bisa menjaga kondisi kerohanian dengan tetap baik, ya, dan bisa mengatasi setiap masalah, setiap persoalan dengan selalu mengandalkan Tuhan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, menyadari bahwa sumber pertolongan yang tepat hanya ada di dalam Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita lagi alami kesesakan, gak mudah untuk kita datang sama Tuhan, berharap sama Tuhan, berharap pertolongannya datang dengan segera. Kadang-kadang kita harus mengalami proses yang cukup lama, karena itu waktunya Tuhan yang terbaik, ya. Ini kenapa orang bisa mengalami kesesakan dalam hidupnya, selain kemarin apa yang sudah dijelaskan oleh Gembala. Salah satunya adalah salah meresponi keadaan yang terjadi, tidak punya sumber pertolongan yang dapat diandalkan. Ya, itu betul sekali, ya. Kadang-kadang seperti itu yang namanya manusia. Dan waktu saya renungkan kembali, hal lainnya yang bisa saja terjadi, ya. Manusia itu seringkali menjadi angkuh, jadi sombong atau tinggi hati, ya. Merasa paling hebat, merasa paling pintar, ya, merasa punya segala-galanya, ya. Tapi dia lupa ada sumber pertolongan yang selalu sesungguhnya mengawasi, selalu menyertai, selalu melindungi. Ya, kadang-kadang orang suka lupa dengan pribadi Tuhan itu sendiri, ya. Nah, ini bagaimana seorang pemazmur Asaf di ayat yang ke-15, yang 14-15. Nah, ya Allah, jalanmu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami? Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasamu di antara bangsa-bangsa. Dengan lenganmu engkau telah menebus umatmu Bani Yakub dan Bani Yusuf. Selah. Ya, sampai di situ. Ini seorang Asaf, dia melihat bahwa jalan Tuhan itu jalan yang kudus, ya. Dikatakan Allah manakah yang begitu besar seperti Allah kami. Artinya seperti Allahnya Asaf, Allah yang dia layani, Allah yang dia sembah, Allah yang dia puji. Dia merenungkan semuanya itu. Waktu dia ingat akan perbuatan Tuhan, wow, satu persatu dia lihat, oh, perbuatan tangan Tuhan, keajaiban-keajaiban yang Tuhan lakukan. Ada kuasa Tuhan yang dinyatakan kepada bangsa-bangsa, ya. Artinya dari sini kita harus ingat, Bapak Ibu, bahwa pertolongan itu ada di dalam Tuhan. Pertolongan yang paling tepat hanya ada di dalam Tuhan. Nah, masalahnya ketika orang ada dalam kesesakan, wow, berdoa sama Tuhan, lalu yang lalu-lalu dijawab dengan cepat, yang lalu-lalu ditolong sama Tuhan. Tapi yang masalah ini
udah bergumul sekian lama, tapi aduh, kok nggak ada jawaban dari Tuhan, kok nggak ada pertolongan dari Tuhan. Nah, manusia itu kadang-kadang seringkali lupa pertolongan-pertolongan di masa lalu, ya, lewat begitu aja, itu aja, ya. Tapi pertolongan yang lagi diharapkan ini yang terus ya menguasai hatinya, akhirnya membuat dia menjadi lelah, membuat dia akhirnya menjadi ragu, membuat dia akhirnya menjadi bertanya-tanya, Tuhan masih perhatikan saya nggak ya? Tuhan masih dengar doa saya nggak ya? Tuhan kok nggak jawab doa saya ya? Dan akhirnya karena lama-kelamaan hal itu belum terjadi juga, akhirnya mulai tanpa disadari mulai nyalahin Tuhan, mulai kecewa sama Tuhan, ya, kecewa dengan orang-orang yang mungkin pelayan-pelayan Tuhan dan lain sebagainya. Wah, efeknya itu jadi kemana-mana. Nah, ini kita bisa melihat ada satu peristiwa di dalam perjanjian lama yang bernama Yakub. Kita tahu ya perjalanan dari seorang Yakub ketika dia awal-awal dia diperintahkan ibunya untuk nyamar menjadi Esau, kemudian dia terima berkat sampai akhirnya kemudian dia pindah ke satu kota di mana pamannya tinggal, itu di rumah Laban. Tapi kemudian sekian tahun dia bekerja, dia mengalami satu masa kesesakan, dan tentunya dalam hari-hari yang dihadapi, ya, yang hari-hari yang dia jalani, dia juga tetap ingat akan perbuatan dia mungkin, ya, bagaimana dia, wah, saya udah mengambil satu situasi keuntungan yang tidak seharusnya hal itu terjadi, ya. Nah, sampai akhirnya ada di dalam situasi masa ketika Yakub akan kembali, kemudian dia mendengar bahwa Esau lagi menuju tempat, karena Esau mendengar bahwa Yakub sedang dalam perjalanan kembali. Esau ingin ketemu. Nah, disitulah Yakub ada di dalam masa yang sangat-sangat takut, ya. Kita lihat aja di dalam Kejadian pasal yang ke-32, ya. Ini kan masa-masa ketika Esau dengar, wow, Yakub mendatanginya. Mulai dia pasang strategi, ya gimana ya supaya dia dapat belas kasihan dari kakaknya. Nah, ini kan kalau kita perhatikan perjalanan dari Yakub ini kan bagaimana Tuhan mengubah, ya, seorang Yakub dari pertolongan Tuhan dari waktu ke waktu terus berjalan. Yakub diberkati dan sebagainya. Ini kita bisa mengambil satu pelajaran bagaimana seorang Yakub ini dia sangat-sangat sadar bahwa sumber pertolongan dia hanya ada di dalam Tuhan. Dia nggak mau mengandalkan manusia, dia nggak mau mengandalkan pertolongan dari Laban pamannya atau pertolongan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Tapi dia hanya berharap, dia hanya punya satu sumber pertolongan, bahwa pertolongan itu hanya ada di dalam Tuhan dan pertolongannya itu pasti tepat, ya. Jadi ketika dia berjalan, kemudian bagaimana dia juga bergumul, dia di dalam waktu dia sedang tidur, dia bergumul dengan Allah, dan dia mengalami kemenangan sampai akhirnya dia berlutut. Kemudian di saat itu bagaimana dikatakan bahwa malaikat yang sedang bergumul dengan dia ini berkata bahwa mulai sana engkau akan menjadi Israel, engkau bukan lagi Yakub, ya. Ini kan sangat luar biasa sekali lewat pergumulan ini. Akhirnya di tempat itulah dia berjumpa dengan Allah, dia mengalami hal itu. Karena itu dia tahu, oh, sumber pertolongannya itu hanya ada di dalam Tuhan. Nah, lewat pergumulan dia dengan Allah, ya, dia mengalami kemenangan. Kemudian dia bilang gini, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Ini di ayat yang ke-26. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Wow, ini kan luar biasa sekali, ya. Lewat satu pergumulan, ya, kemudian dia berjumpa, dia melawan Allah dan manusia, dikatakan. Kemudian dikatakan engkau menang, ya, engkau bisa mengatasi semuanya itu. Nah, sampai masuk ke dalam masa ketika itu berjalan, dia terus berjalan, akhirnya dia mengalami satu perjumpaan dengan Esau. Dan itu perjumpaan yang menurut saya itu sangat mengharukan.
adik ketemu dengan kakaknya, ya, berpeluk-pelukan, menangis dan sebagainya. Tentu itu sesuatu hal yang di luar perkiraan dari seorang Yakub. Yakub yang ada dalam ketakutan dalam perjalanan, pada akhirnya ketemu sama Esau. Yakub akan dia akan kembalikan semua apa yang mungkin diambil dari Esau ini. Tapi Esau bilang, enggak, itu adalah berkatmu, aku juga adalah orang yang tetap diberkati. Wow, itu kan satu hal bagaimana ketika Yakub datang sama Tuhan, pertolongan Tuhan yang selalu menyertai seorang Yakub, ya. Ini benar-benar luar biasa, ya. Makanya ketika di dalam Kejadian 35, ya, ayat yang ketiga, di situ dikatakan, marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku. Dikatakan, yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku, dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Ini seorang Yakub tahu bahwa pertolongan yang tepat cuma ada di dalam Tuhan. Makanya dia bangun mezbah, dia ingat bagaimana perjumpaan dia di awal waktu di Betel. Dia datang kembali untuk bangun mezbah. Artinya dia tidak lupa, ya, bahwa hanya ada di dalam Tuhan. Kemudian ayat yang ke-10-nya, ayat yang Kejadian 35, firman Allah kepadanya, ya, sekali lagi ini disebutkan, namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel, itulah yang akan menjadi namamu. Maka Allah menamai dia Israel, nama yang Tuhan berikan kepada Yakub, ya, yang sangat luar biasa ini. Nah, Bapak Ibu, tentunya kita dalam keadaan hari-hari ini, ya, banyak orang yang lagi mengalami pergumulan. Nah, beberapa waktu lalu saya ingat ada satu pujian yang ya saya juga bersyukur, ya, ketika saya bertanya, ini datanya apakah dari Tuhan ataukah bukan gitu ya, ataukah mungkin dari hati sendiri aja. Kadang-kadang bertanya, tapi yang namanya nada atau melodi itu kan, kalau misalnya kita yang ngarang-ngarang sendiri, kadang-kadang saya bisa lupa karena saya bukan orang yang biasa membuat pujian, membuat lagu. Saya ingat dari Mazmur 121, ya, tentang penjaga Israel, bahwa ketika aku melayangkan mata ke gunung-gunung, dari mana datang pertolonganku. Artinya kan mungkin waktu kita ada dalam kesesakan, kita menyembah Tuhan, naik ke gunungnya Tuhan, ya, bersekutu dengan Tuhan. Di situ pemazmur bilang, pertolonganku hanya datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, ya. Itu kan luar biasa sekali. Nah, pujiannya seperti ini Bapak Ibu. Memang nadanya agak sedikit Mandarin gitu ya. Ku layangkan mata ke gunung-gunung, dari mana datang pertolonganku? Pertolonganku datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tak dibiarkannya kakiku goyah, penjaga yang tidak akan terlelap, dan sesungguhnya tidak tertidur. Engkaulah penjaga hidupku. Itu bisa diganti dengan engkaulah penjaga Israel. Nah, apapun yang kita naikkan, itu masih masuk nadanya Bapak Ibu. Kemudian bagian seterusnya dikatakan begini, Tuhanlah penjagaku, Tuhanlah naunganku, Dia ada di sisi kananku, Dia menjagai aku dari segala bahaya, Dia jagai keluar masukku. Ya, kurang seperti itu. Ya mungkin nanti satu saat kalau doa pagi udah bisa kembali berjalan, kita bisa naikkan pujian ini bersama-sama. Ya. Nah, lewat pujian ini, ketika saya ada dalam masa-masa kesesakan pun, ya saya naikkan aja pujian ini, dan itu menguatkan. Ya. Saya bersyukur bahwa Tuhan jagai kita, baik pada waktu siang, baik pada waktu malam, saat kita keluar, saat kita masuk, bahkan dikatakan Dia jagai seluruh hidupku dari sekarang sampai selamanya. Wah, itu janji Tuhan loh. Artinya janji Tuhan ini ya saya pegang. Itu menjadi kekuatan buat saya di dalam menghadapi situasi apapun. Ya. Nah karenanya
Mari Bapak Ibu, firman Tuhan nggak saya panjang lebar. Kita belajar dua hal ya lewat pemberitaan firman pagi hari ini juga terus mengingatkan saya, terus menguatkan saya, ya terus menasihati diri saya bahwa sadari bahwa Tuhan mau supaya kita yang pertama punya ketahanan iman yang kuat hanya kepada Tuhan. Yang kedua, menyadari bahwa sumber pertolongan yang tepat hanya ada di dalam Tuhan. Kalau kita mengandalkan manusia, kita mengandalkan mungkin kekayaan atau kekuatan kita, power kita, itu akan segala sesuatunya sia-sia. Tapi kalau kita mengandalkan pertolongan kita hanya dari Tuhan, percayalah Bapak Ibu, pertolongan Tuhan itu pasti akan kita alami dengan kita bisa melihat hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa, berbeda sekali. Ya. Karenanya biarlah dua hal ini pagi hari ini bisa membekali Bapak Ibu untuk melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala, ya. Dan kita terus berjalan, terus maju di dalam Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa di surga, Engkau sungguh baik. Kami tahu Engkau terus mengajar kami lewat segala problema, segala masalah, kesesakan apapun, supaya kami punya ketahanan iman yang kuat di dalam Engkau. Demikian juga kami tahu ketika kami harus mengalami kesesakan, kami tidak mau mengandalkan pertolongan manusia ataupun hal-hal lainnya di luar Engkau. Tapi kami mau terus belajar datang hanya kepada Tuhan, bahwa sumber pertolongan kami hanya ada di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah setiap kebenaran firman yang telah kami dengar pagi hari ini boleh tertanam di dalam hati kami, terus berakar, berbuah yang manis, yang lebat, dan menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, segala pujian, kemuliaannya bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.